Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang mendengar dirahmati Allah sama nasyati diri saya sendiri dan antum untuk amal jariah ya, untuk akhirat. Cara belajar metode beragama yang benar, yang lurus. Jadi ibadah ya. Ibadah ini adalah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkat tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah, yaitu kecintaan yang paling tinggi. Jadi kalau ibadah ya harus mencintai yang paling tinggi. Ini nanti ada dalilnya. Jadi hukum asal dalam ibadah adalah terlarang. Maka suatu ibadah tidak disyariatkan kecuali ibadah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika ibadah tidak ada syariatnya, ya ditinggalkan, orang nggak ada disyariatkan. Jadi inti pokok agamanya kita menyembah kecuali hanya kepada Allah semata, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah kecuali dengan apa yang telah Allah syariatkan. Jadi kalau ibadah ini mencari perintah, namanya perintahnya ibadah. Jadi kalau nggak ada perintah, tinggalkan, karena sudah jelas disyariatkan perintah. Jadi kalau hukum muamalah ya, seperti bermasyarakat itu umum, yang dicari apa? Larangannya. Jadi ibadah mencari perintah, kalau hukum muamalah bermasyarakat yang dicari larangannya. Ini cara belajar. Karena sholat subuh 5 rakaat tidak ada larangan. Nah ini yang saya maksud itu mencari perintah. Ibadah itu perintah. Ada perintah kerjakan, nggak ada di ini. Inilah syariat yang betul. Jadi menurut syariat Islam semua ini aktivitas kita nih, semua dari bangun tidur hingga tidur kembali itu ada hukumnya. Sedangkan masuk WC ya, keluar WC ada hukumnya, ada doanya, dan setiap hukum itu harus ada dasarnya, ada dalilnya, ada hujahnya. Jadi jelas kan agama itu ya disyariatkan. Apa itu agama? Nomor 1 adalah Al-Quran. Jadi yang menetapkan hukum yang disyariatkan adalah hak Allah semata, maka tidak boleh menetapkan suatu ibadah dengan selain dari dalil syar'i. Kalau nggak ada dalilnya ya jangan dikerjakan, sudah jelas. Ibadah dengan dalil yang syar'i, selainnya ya nggak boleh. Allah Ta'ala firman, Bismillahirrahmanirrahim, am lakum syuraka'u syara'u lakum minad din ma lam la ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Selain Allah tidak ada yang disyariatkan. Jadi agama mengikuti apa yang wahyu Allah dan Rasulullah SAW yang disyariatkan. Al-Quran Surah ayat 21. Yang nomor 2, sunnah Nabi. Sunnah Nabi adalah perbuatan Nabi, perkataan Nabi, takrirnya, diamnya Nabi, itulah yang namanya sunnah. Katakan ada sahabat melakukan suatu ibadah yang diadakan, Rasulullah mengetahui, dibiarkan, disetujui. Kenapa dibiarkan? Melarang ya enggak, menyuruh ya enggak, itu namanya takririah. Masa hidupnya Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, tidak ada lagi ibadah yang diadakan. Jadi sebagai orang muslim akhir zaman harus mengikuti firman Allah, yang diperintahkan Allah Ta'ala dalam surah
Ibrahim ayat 31, qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah Ta'ala ini memerintahkannya, qul, Muhammad ini diperintahkan, in kuntum tuhibbuna, jika kalian semua ya, mencintai Allah. Jadi umat Muhammad, antum kalian mencintai Allah, diperintahkan mengikuti fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa itu? Ya Rasulullah SAW. Jika ibadahnya mengikuti Rasulullah SAW, maka akan selamat sampai akhirat. Apa perkataan Nabi, perbuatan Nabi, ikuti apa adanya dengan kesanggupannya. Jadi sebagai orang muslim harus mentaati perintah, mentaati Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Dan taatilah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Kalau antum ya beriman ya taatilah Rasulullah. Allah Ta'ala memerintahkan sebagai umat Muhammad ini disuruh taat sama Rasul, disuruh diperintahkan fattabi'uni, mengikuti Rasulullah, inilah agama. Inilah yang dinamakan agama. Selain ini tidak ada lagi. Jika ada selain ini ijma katakan, itu kan nanti bisa jelaskan ya. Karena apa? Semua pakai dalil, pakai hujah. Jadi sementara dulu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.